Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Oke, saya sapa dulu semua yang ada di sini, hadirin yang berbahagia dan juga semua partisipan yang telah bergabung bersama kami di aplikasi Zoom. Sebelumnya perkenalkan, kami sebagai moderator di sini ada saya Zia dan rekan saya Lia. Oke, jadi kita sama-sama akhiran A, hanya saja beda di awal. Saya Z dan itu L. Oke. Zia dan Lia. Oke, baiklah, senang sekali kami berdua telah hadir di hadapan Anda untuk membahas seputar COVID-19 dan hoax di bidang kesehatan. Nah, ini tentu saja banyak sekali hoax-hoax yang beredar ataupun tersebar di media sosial seperti itu ya. Dan semua akan kita bahas di sini dengan 3 narasumber yang hebat-hebat tentunya. Siapa saja kalian? Silakan diperkenalkan. Ada Dr. Nur Hayati Kamartam, spesialis penyakit dalam, dan juga Dr. Johannes, spesialis paru, dan juga Dr. Andi dari perwakilan Dinas Kesehatan. Ya, itu tadi 3 narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini. Semua hadirin mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab di akhir, jadi bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada 3 narasumber kita yang ada di depan ya. Dan juga mungkin partisipan yang sudah bergabung via aplikasi Zoom, silahkan juga kami buka nanti pertanyaan, jadi diharap untuk menyimak terlebih dahulu. Iya, baik. Berhubung di sini ada perwakilan dari Dinas Kesehatan, kita akan membuka talk show ini dengan bagaimana perkembangan COVID, khususnya ada di Kabupaten Gorontalo. Dipersilakan dari Dr. Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mengemukakan perkembangan COVID, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penyelenggara talk show hari ini, karena sebenarnya disinilah ajang promosi kita untuk mensosialisasikan COVID yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi tanpa hoax, tanpa praduga curiga ya. Jadi mungkin hari ini bisa terungkap semua. Per tanggal 6 November itu kasus yang terkonfirmasi di Kabupaten Gorontalo ada 902 orang. Dengan kasus sembuh 854. Kasus meninggal 29 dan sementara dirawat itu 48. Nah, yang dirawat itu terbagi 2. Dirawat mandiri di rumah masing-masing dengan monitoring dari puskesmas dan dirawat di rumah sakit. Untuk kita di Dinas Kesehatan itu waktu awal dinyatakan Pemda Kabupaten Gorontalo dan Provinsi menyatakan kita termasuk pandemi COVID, masuk dalam pandemi COVID, sebenarnya kalau mau ditanya kita siap atau tidak, kita sama sekali tidak siap. Karena apa? COVID ini adalah penyakit baru, ya, belum ada obatnya, kita belum tahu bagaimana SOP-nya untuk penanganan ya. Jadi seperti mendadak. Tetapi kami tahu di bidang kesehatan itu tidak pernah ada kata mundur. Ketika ada masalah kita harus hadapi. Masalah kesehatan harus ada hadapi. Jadi pada awal-awal itu kita bentuk Satgas. Di Satgas inilah kita semua bidang ilmu yang ada di Dinas Kesehatan itu berembuk akan mau bagaimanakan ini pasien-pasien COVID. Nah, dari pusat juga ada bantuan-bantuan. Waktu itu sempat kita ya minta bantuan sampai IDI bantu APD, bantu masker, bantu hand sanitizer karena memang sangat kesulitan waktu awal-awal. Kesulitan yang kita rasakan juga untuk tracking tracing. Kita kekurangan BHP-nya, swab-nya kita susah, antri lama untuk swab. Rapid hanya sebagian yang bisa cover. Nah, ketika bulan Juli
kita sudah terima bantuan dari semua, itu kita memang lakukan tracing besar-besaran. Jadi kalau kita melihat grafik, Kabupaten Gorontalo itu tren tertinggi ada di bulan Juni-Juli. Karena memang kita sisir sampai sedetil-detilnya untuk mendapatkan yang kita curigai mengidap COVID. Nah, kendala kami di dinas mungkin sampai saat ini ada ya, image masyarakat. Masyarakat itu masih banyak yang bukan belum paham. Kalau mau tanya paham atau tidak, mereka sudah banyak membaca berita, melihat berita-berita tentang COVID. Yang ada adalah di mindset mereka itu mempertanyakan betul-betul adakah COVID ini, ya. Apalagi setelah pedoman revisi 5 itu keluar, sebelumnya itu kita sempat melakukan karantina pemusatan, ya. Yang positif swab kita karantina. Mau tidak mau harus kita karantina, ya. Jadi sempat gontok-gontokan juga dengan masyarakat waktu itu. Kita pergunakan aparat, kita gunakan satgas kecamatan untuk bisa mengkarantina mereka. Nah, setelah itu dengan revisi 5 malah di rumah saja cukup, ya, seperti itu. Nah, disinilah peran kami, terutama ini hadir juga petugas-petugas Promkes. Itu kita sudah melakukan sosialisasi secara masif ke masyarakat bahwa penyakit ini ada, walaupun mungkin tidak seperti kalau misalnya orang sakit TBC. Kelihatan kan orang sakit misalnya bisul, ya, kelihatan fisiknya ada, ini sakit bisul. Tapi kita di sini mungkin, ya, salah satu kita ada yang positif tapi belum terkonfirmasi, belum terperiksa. Nah, kita melihat biasa-biasa saja, sama seperti orang lain. Nah, itulah yang membuat masyarakat selalu bertanya, apa benar ini? Apa benar, ya? Tetapi kami memberikan bukti-bukti. Yang kami rawat seperti ini, ya. Ada hasil labnya seperti yang Ketua IDI sampaikan tadi, ada kriteria untuk menyatakan dia positif atau tidak, dia terkonfirmasi atau tidak. Sehingga mungkin perlahan-lahan di adaptasi kebiasaan baru ini kita juga bisa mensosialisasikan, ya. Kemarin juga kita terkendala untuk sosialisasi tentang COVID karena larangan untuk berkumpul. Jadi cuma lewat WA, SMS untuk tetap memberikan informasi kepada masyarakat. Mungkin itu dari saya. Nah, sekarang kita beralih ke Dr. Johannes. Sebenarnya pasien COVID itu yang seperti apa? Apalagi sekarang sudah dikategorikan orang tanpa gejala. Itu bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab, pertama saya apresiasi dulu untuk IDI dan PDUI mengadakan acara yang di setting sedemikian, tempatnya outdoor, kemudian mengundang beberapa elemen, cukup inovatif saya pikir. Kemudian saya juga memberikan apresiasi juga yang setinggi-tingginya untuk teman-teman Promkes, terkhusus teman-teman Promkes yang ada di Puskesmas, kemudian teman-teman perawat bidan di Puskesmas, teman-teman sejawat dokter umum yang di Puskesmas, yang sering sekali tidak terpublikasi, padahal yang bekerja paling besar mereka, yang sering sekali dianggap tidak berkontribusi, padahal mereka yang paling besar kontribusinya menekan angka penularan daripada COVID. Jadi kalau kita semua tetap semangat, tetap aktif, itu bisa kita cegah. Nah, kemudian menjambung pertanyaan, siapa sih sebenarnya yang dibilang COVID, siapa yang tidak? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu tentu kita harus tahu dulu, COVID itu adalah virus
Dulunya pernah tahun 2002 di Cina, tapi itu jenis pertama, SARS-CoV-1. Nah, kemudian dia akan SARS-CoV-1 ini bermutasi ya menjadi SARS-CoV-2 yang kita kenal sebagai corona sekarang atau COVID. Dia itu virus yang menyerang saluran pernafasan, baik itu atas maupun bawah. Dan kemudian penelitiannya berkembang, ternyata virus ini bisa mencantel selain di saluran nafas juga di saluran cerna. Nah, inilah makanya keluhan-keluhan yang paling sering adalah soal saluran nafas dan saluran cerna. Adapun nanti yang misalnya mata merah, ada yang stroke, kemudian ada yang jadi kulitnya merah dan lain sebagainya, itu manifestasi klinis perjalanan penyakit. Jadi keluhan yang paling sering itu saluran pernafasan, itu yang paling pertama. Saluran pernafasan apa? Misalnya contoh flu, ya, kemudian batuk, kemudian gangguan penciuman, hilang penciuman, kemudian nyeri tenggorokan, kemudian sesak nafas, dapat dan atau disertai demam, ya. Kemudian saluran cerna tentu apakah dia diare, ya, kemudian ada gangguan-gangguan di saluran cerna yang lain. Gitu. Nah, tampaknya penyakit ini kan lazim ada di masyarakat ya, umum. Orang batuk umum, orang sesak nafas umum, flu juga umum, hari-hari juga. Jadi memang tampilan penyakit virusnya mirip seperti flu, jadi flu-like syndrome dulu namanya disebut ya. Nah, sehingga sering sekali itu menjadi dasar yang menjadi kerancuan di masyarakat. Dok, apa-apa di-COVID-kan, apa-apa di-COVID-kan. Nah, untuk masyarakat, teman-teman sejawat semua, nah memang di era pandemi, yang disebut pandemi berarti di seluruh negara ya, bukan hanya di satu lokal. Di seluruh yang namanya kasus pandemi, maka sebenarnya siapapun kita suspek. Yang punya gejala tersebut kita suspek. Nah, kelemahan kita di Indonesia kenapa menjadi bias, menjadi gosip, menjadi sumir? Karena ketika COVID datang, cepat menyebar karena penduduk kita banyak dan padat, tetapi alat pendiagnosisnya terbatas. Pada saat itu saya ingat baru hanya 2 dan 3. Jakarta, Eijkman, Surabaya, seluruh Indonesia. Sehingga karena tidak ada diagnosis yang definitif atau menyatakan, kalau gini kita nyatakan ini air mineral atau bukan, mesti ada parameternya kan. Nah, karena tidak ada alat yang menyatakan itu, sehingga menjadi melebar kemana-mana. Dokter bilang COVID kan dan lain sebagainya. Memang di zaman awal pertama kali COVID belum disebut jarang pasien konfirmasi ya. Yang ada itu PDP, pasien dalam pengawasan, ODP. Nah, ya, semua orang flu dibilang ODP. Semua orang datang dari luar kota di karantina begitu-begitu ya.
Kemudian menyambung tadi, sebenarnya yang COVID gimana? Baik orang yang dengan gejala atau tanpa gejala yang hasil PCR-nya, baik itu sediaan atau spesimennya dari apusan tenggorok, hidung, maupun dari pemeriksaan lendir, maupun kalau pada anak-anak boleh dari kotoran diperiksa, menyatakan positif SARS-CoV-2, maka dia disebut pasien konfirmasi. Nah, pasien konfirmasi ini dibagi dua. Ada yang bergejala dengan tidak bergejala. Nah, nanti yang bergejala kita bagi juga. Ada ringan, sedang, berat, dan mengancam jiwa. Nah, itu yang membedakan nanti tadi Dokter Andi sudah sampaikan, boleh di rumah, ada yang boleh di rumah sakit, dan lain-lain. Nanti mungkin bisa berkembang. Tapi prinsipnya adalah ketika seseorang dengan atau tanpa gejala, ya, dilakukan pemeriksaan, dalam hal ini swab paling sering ya, swab dari tenggorok dan hidung, ditemukan hasilnya positif, maka dia disebut konfirmasi positif. Begitu kira-kira. Ya, selanjutnya mungkin kepada Bu Nur Hayati ya Bu ya. Nah Bu, bagaimana cara mengidentifikasi secara mandiri nih? Misal ya batuk gitu, ini COVID-19 atau bukan gitu. Pasti kan kita juga waspada, was-was seperti itu, sudah kontak dengan siapa saja seperti itu. Mungkin bisa dijawab Bu Nur Hayati. Baik, terima kasih. Saya Dr. Nur Hayati Martam dari Rumah Sakit Pindha Limboto. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, sama dengan Dr. Jo, saya sangat terima kasih diundang dalam talk show ini. Saya mengapresiasi penyelenggaraan acara ini. Baik, pada pasien-pasien yang diduga bahwa dengan gejala COVID, bahwa saya sudah tertular COVID, memang pada awalnya, sama dengan Dr. Jo bilang tadi, COVID itu biasanya gejalanya dari saluran nafas. Biasanya pasien datang dengan batuk, bisa batuk kering. Tapi ada juga pasien dengan batuk tapi tidak panas. Pada COVID biasanya peningkatan suhu badan. Suhu badan lebih dari 38. Dan pada pasien yang datang di poliklinik penyakit dalam, kalau datang dengan gejala batuk, kemudian ada panas, biasanya saya menanyakan apakah ada kontak dengan pasien yang menderita COVID yang terkonfirmasi ya. Kedua, apakah keluar dari luar daerah, baru datang dari luar daerah. Kalau misalnya dari pertanyaan itu semuanya ada, biasanya gejala COVID itu timbul 2-14 hari. Tapi biasanya kalau sudah 7 hari dengan dia panas, dengan masih ada gejala maupun batuk berdahak atau batuk kering, nyeri tenggorokan, saya curiga COVID, masih curiga. Sekarang sudah yang terbaru dibilang curiga. Dalam curiga ini saya berusaha untuk pemeriksaan swab. Cuman kadang-kadang di rumah sakit kita, Rumah Sakit Limboto, terus terang pemeriksaan swab belum ada. Biasanya kita rapid test. Kalau misalnya dia dengan rapid test dia reaktif, kalau dia dengan gejala ringan, kita isolasi mandiri. Kalau dia, walaupun saya sarankan untuk swab, kalau hasilnya positif tapi gejalanya ringan, biasanya isolasi mandiri. Dan isolasi mandiri sekarang 10 hari kalau positif, 14 hari kalau negatif. Terima kasih. Oke, jadi memang kalau memang sudah ada gejala seperti itu harus cepat-cepat langsung ke dokter gitu ya, supaya bisa diidentifikasi gitu apakah ini memang COVID atau ini hanya flu batuk biasa. Tapi otomatis dari kita sudah takut duluan gitu loh Bu, ke dokter tuh udah takut duluan, udah parno gitu bawaannya. Itu seperti apa Bu? Ya, hampir semua pasien yang datang di poli penyakit dalam
sejak bulan Maret sampai bulan sekarang memang sangat menurun. Karena hampir semua takut karena COVID datang ke rumah sakit. Dan biasanya kalau pasien datang dengan gejala batuk, dan saya tanyakan kalau batuk ini sudah berapa hari, seperti tadi pertanyaan tadi. Kalau misalnya saya curiga, kalau gejalanya ada, saya pemeriksaan laboratorium. Ya. Dan biasanya saya katakan ini penyakit virus. Selama tidak ada gejala berat, tidak perlu takut. Karena kalau memang dia berat, kita akan rawat inap. Dan biasanya pasien menolak rawat inap itu karena kalau sudah rawat inap diinapkan di ruang isolasi. Ruang isolasi itulah yang menyebabkan pasien dan keluarga pasien takut ke rumah sakit. Ya, terima kasih. Ya, jadi ketika sudah merasakan bahwa mungkin ini gejala COVID seperti itu, langsung segera saja ke dokter supaya bisa diantisipasi lebih awal gitu. Karena kan kita tidak tahu. Ya kita jangan egois juga gitu ya, ada orang tua di rumah, ada keluarga, ada anak kecil, atau mungkin ada orang yang sudah lanjut usia seperti itu. Nah takutnya mungkin akan berefek kepada orang-orang ini yang ada di dalam rumah seperti itu. Saya ingin menanyakan kepada Dr. Johannes, apa benar sering menggunakan masker itu akan mengecilkan paru-paru karena oksigen yang kita hirup itu sedikit? Bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih ya. Sebelumnya menyangkut masker ini, kita cerita dulu perjalanannya ya. Dari awal sebenarnya sebelum era COVID, masker itu diperuntukkan hanya beberapa kalangan. Yang pertama diperuntukkan kepada tenaga medis, baik itu yang sedang melakukan operasi maupun tindakan-tindakan medis
yang diduga akan menyebarkan virus atau bakteri. Kemudian yang kedua, tenaga-tenaga pekerja ya yang menggunakan tukang las, tukang-tukang yang ada bahan-bahan kimia ya. Yang ketiga itu pasien yang mengalami penyakit saluran nafas. Itu awalnya. Tapi setelah era Covid, seluruh orang disuruh pakai masker. Nah, bahkan turun lagi, yang dulunya harusnya masker bedah yang seperti umumnya kita pakai ya, yang warna hijau atau biru, turun boleh masker kain. Nah, kenapa harus pakai masker? Kan itu dulu. Nah, seperti tadi kita sampaikan, COVID itu infeksi saluran nafas bagian atas dan bawah. Setelah COVID masuk, contoh COVID masuk ke saya nih, saya tertular. Kemudian dia akan, kalau daya tahan tubuh saya kalah, ya, ada pasien yang atau orang yang daya tahan tubuhnya cukup untuk menekan penyebaran atau pertambahan daripada virus sehingga dia tidak jadi tanpa gejala. Itu yang tadi disebut pasien konfirmasi tanpa gejala. Saya kena nih, tapi daya tahan tubuh saya sedemikian cukup kuat sehingga menekan jumlah daripada pembelahannya ya, bukan pembelahan, ya artinya jumlahnya ditekan sedemikian rupa. Nah, sehingga tidak cukup banyak untuk menjadi infeksius, menjadi sakit. Tapi orang tersebut tetap bisa menularkan. Begitu ya. Nah, itu makanya tadi disampaikan moderator, hati-hati nih ada anak-anak orang tua saya tidak bergejala, tapi saya pulang ke rumah, saya punya opa oma di rumah, saya punya anak di rumah, itu daya tahan tubuhnya saya tidak tahu apa bagus atau tidak ya. Nah, kemudian dianjurkanlah memakai masker. Nah, pertanyaannya apakah masker ini akan membuat paru-paru kecil atau kempes begitu? Nah, tentu tidak ya. Membuat paru-paru kecil atau kempes tidak. Tapi tentu pertanyaannya apakah menggunakan masker dalam jangka waktu yang lama dan panjang akan menyebabkan gangguan di paru-paru. Penelitiannya belum ada karena dunia baru ini menggunakan masker sepanjang hari. Artinya kita di luar rumah pasti pakai masker deh, kecuali mungkin sendirian di kantor ya. Nah, nanti kita tunggu studinya. Tapi secara teori, ketika kita memakai masker, tentu proses bernafas itu ada menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Tentu ketika kita memakai masker, semakin tebal maskernya, semakin rapat maskernya, tentu kadar oksigen akan semakin kecil yang bisa kita hirup. Yang kedua, semakin tebal, semakin rapat maskernya, tentu kadar CO2-nya semakin sulit untuk keluar. Nah, dalam keadaan yang berlama-lama secara teori tentu nanti akan berdampak pada masalah paru-paru. Tapi ini teori, belum tentu pasti terjadi. Oke, masih berbicara soal masker ya, mungkin kepada Dr. Nurhayati, ini hoax apa benar sih dok? Sejak memakai masker, nafas menjadi bau, itu benar apa enggak dok? Kalau menurut saya ini hoax. Pertama, yang menyebabkan nafas bau itu berarti kita tidak membersihkan mulut, sikat gigi. Malah dengan kita memakai masker, berarti kita mencegah bakteri ataupun virus yang masuk ke tenggorokan. Mungkin yang menyebabkan mulut bau itu satu, tidak sikat gigi atau ada gigi berlubang. Itu salah satu yang menyebabkan bau mulut, bukan karena masker. Makasih. Oke, jadi memang kembali ke diri kita sendiri ya, harus tetap menjaga kesehatan mulut. Oke. Mungkin ke dokter. Oke, mungkin ke dokter ke dokter Andi, mohon maaf. Dokter, ini kan ya beberapa waktu lalu ya sempat muncul ataupun viral gitu di media sosial, ada hashtag bahwa Indonesia terserah gitu. Nah, sempat muncul seperti gerakan mogok kerja para nakes sebagai protes dari banyaknya jumlah korban atau melonjaknya pasien COVID-19. Apakah ini benar? Ya, berita itu sempat kami dengar juga, dan alhamdulillah di Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo tidak ada yang mogok ya. Karena apa? Kami sebenarnya sadar bahwa kalau kami berhenti bekerja, bukan cuma masyarakat tapi keluarga kami juga yang berdampak.
Sehingga walaupun ada hashtag terserah, Indonesia terserah, itu tidak terjadi di sini. Saya juga menginformasikan bahwa bukan berarti di Kabupaten Gorontalo nakesnya tidak ada terkonfirmasi. Kita sampai hari ini itu ada terdata sekitar 54 orang, ya, termasuk dokternya. Bahkan sempat puskesmas, ada beberapa puskesmas yang tutup pelayanannya karena terkonfirmasi. Dan itu tidak menyurutkan semangat teman-teman. Walaupun mereka sudah tutup, ketika mereka sudah dinyatakan sembuh, buka lagi, terima pasien lagi, gitu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit klarifikasi. Perjalanan hashtag terserah itu berangkat bukan karena banyaknya pasien, tidak. Secara lahiriah ya, dokter itu dan nakes, terkhusus dokter, kami disumpah, kami diambil sumpahnya. Jadi sampai titik darah penghabisan kita akan bertempur ini, ya. Jadi bukan konteks terserah itu. Jadi yang dikritisi mungkin terserah itu karena pada saat itu tiba-tiba ramai sekali dan tidak ada yang mau pakai masker, ya begitu ya. Jadi bukan karena jumlah pasien banyak atau tenaga medisnya yang berguguran, tidak. Kami sadar betul, paham betul bahwasanya itu risiko dari pekerjaan. Hari-hari ini juga selain tertular oleh karena virus COVID, banyak tenaga medis yang tertular mungkin yang lain, hepatitis B, TBC dan lain-lain, begitu ya. Jadi sampai saat ini ID, PPNI, IBI dan lain-lain organisasi profesi kesehatan itu tetap kompak dan seiring sejalan. Kita masih ikut apa yang pemerintah kerjakan dan kita tetap berjuang sampai COVID selesai. Ya, masih sekitar penggunaan masker. Saya ingin bertanya, Bu. Oh, mau ditambahkan? Ya, silakan, Bu. Ya, silakan. Saya juga termasuk yang suka aktif di media sosial, Facebook. Waktu itu saya pakai baju astronot. Aduh, rasanya memang rasa marah. Kita sudah di rumah sakit menangani pasien, tapi di luar banyak masyarakat yang tidak mau pakai masker. Maka saya tulis hashtag terserah. Terima kasih. Ya, mari kita apresiasi dulu untuk dokter-dokter. Ya, baik, itulah kurang lebih 30 menit kita berdiskusi tentang bagaimana pencegahan COVID-19 dan juga seputaran COVID dan hoax yang ada di masyarakat.